الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mentadaburi dan memahami kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Insyiqaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-15. Hari ini kita akan bahas ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi manusia dan pembagian mereka dalam dua kelompok. Kelompok yang bahagia, kelompok yang sengsara. Kelompok yang bahagia mereka yang menerima kitab dengan tangan kanan. Kelompok yang sengsara mereka yang menerima kitab dengan dari arah belakang. Ya. Kalau yang dari arah kiri itu di surat Al-Haqqah, tapi dalam surat Al-Insyiqaq ini dari arah belakang. Kalau digabungkan antara kiri dengan belakang, bahwa dia begitu terima kitab dengan tangan kiri, dia nggak berani dan malu menampakkannya kepada orang lain, maka dia taruh di belakang. Jadi terima dengan tangan kiri, beda dengan orang yang terima dengan tangan kanan, dia nampakkan kepada semua yang ada di hadapannya sebagai bentuk kebahagiaannya. Sedangkan yang menerima dengan tangan kiri itu dia tidak pede, tidak menampakkannya kepada yang lain, dia taruh di belakang. Makna yang kedua, memang dia terima dari arah belakang. Gitu. Dua makna. Setelah penjelasan tentang dua manusia yang terbagi menjadi dua kelompok ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan tentang kepastian terjadinya hari kiamat berikut dengan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Dimulai dengan alam semesta tentunya. Nah, ini yang akan kita bahas di ayat yang ke-16, ke-17, ke-18. Baca artinya, Bu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Aku bersumpah dengan cahaya merah tatkala matahari terbenam. Itu namanya syafaq. Syafaq. Syafaq itu adalah cahaya merah
setelah terbitnya setelah terbenamnya matahari. Wal laili wa ma wasaq. Baca. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Jadi ini setelah matahari terbenam, keluar syafaq. Setelah syafaq keluar malam. Malam apa-apa yang mengelibutinya, apa-apa yang menutupinya. Wal laili wa ma wasaq. Kita ingat dalam surat Al-Falaq apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Malam kalau sudah diliputi kegelapan yang pekat itu ghasiq. Ghasiq. Wa min malam yang pekat. Apa namanya, Pak? Ghasiq. Ya. Wal laili wa ma wasaq. Dan dengan malam dan apa-apa yang menyelimutinya. Ya. Lanjut. Demi bulan apabila sempurna terang. Wal qamari idza tasaqa. Dan demi bulan apabila sempurna terangnya. Ini bulan apa namanya? Bulan purnama. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3. Yang ini dia saling berhubungan, berkaitan. Yang pertama tadi apa? Ufuk merah, warna merah di waktu senja setelah terbenam matahari. Jadi ini tiga ini saling berhubungan. Apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 aspek ini atau 3 macam ini? Untuk menunjukkan kemahabesarannya. Siapa yang menimbulkan efek warna merah di langit senja? Kan seharusnya begitu terbenam matahari ya kan gelap, tapi kenapa harus ada efek merah yang disebut dengan syafaq? Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk membuat suasana seperti itu sebelum masuk ke malam yang sebenarnya. Antara matahari terbenam dengan malam yang akan masuk ada namanya syafaq. Dan ini pemandangan ini setiap hari. Mau kita lihat atau enggak kita lihat, mau kita sadar atau enggak sadar, tetap ada. Pernah kita lihat, Bu? Apakah kita lihat tiap hari? Enggak. Kita lihat, tapi enggak tiap hari kan? Karena kita pun kadang-kadang enggak perhatian. Tapi itu bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Fala uqsimu bisyafaq.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahakuasaannya, kan indah tuh. Malah anak-anak muda itu selfiean gitu di senja hari, mencari momentum itu, apa namanya, sunset. Nah, sunset. Kalau Nabi SAW kan mengarahkan kita untuk enggak keluar di maghrib itu. Nah, ini anak-anak muda untuk mengambil momentum itu, keluar, sengaja datang ke pinggir pantai. Bahkan nunggu itu, walaupun azan berkumandang, nggak peduli dia. Memang disitulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi alam semesta. Dan ini dilihat oleh semua manusia. Nah, baru setelah syafaqnya nanti akan hilang, pertanda malam mulai. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Ya kan? Jadi Bu sekalian, ini momentum ini sampai di malam apabila dia menyelimuti kegelapannya apa-apa yang ada di bumi, itu kan setiap hari. Tapi wal qamari idza tasak, dan bulan apabila sempurna sinarnya, itu kapan? Bulan purnama 13, 14, 15. Puncaknya di 15. Di awal bulan kan nggak nampak bulan. Hari kedua baru pelan-pelan dia nampak ada sabitnya kan. Nanti ketika di tengah bulan sempurna, habis sempurna turun lagi. Ini pengaturannya setiap bulan, nggak ada meleset. Kita kan nggak tahu Bu, pokoknya kita begitu malam ya, istirahat, makan malam, istirahat, tidur. Apa yang terjadi dengan bulan malam itu kita nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Ah, tahunya kita 13, 14, 15. Apa yang terjadi dari 1 sampai 12 kita nggak tahu. Yang terjadi setelah 16 sampai 30 nggak tahu kita. Kita tahunya yang indah-indah aja tuh, yang purnama, yang terang aja. Selebihnya kita nggak perhatian. Jadi untuk ayat 16-17 itu harian, ya kan? Setiap terbenam matahari dan setiap malam. Tapi yang ke-18 ketika malam purnama saja. Ya. Keindahan-keindahan alam di malam hari itu siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin katakan, apa yang terjadi di malam hari kalian relatif tidak perhatian. Jangankan di malam hari, karena kita tidur malam hari kan, kita di siang aja kita nggak perhatian. Ya kan, sedikit. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam, kan relatif kita nggak perhatian. Hari ini aja misalnya kita berapa kali lihat langit?
Hari ini nggak ada lihat langit kan? Ada bulan. Subuh ketika keluar dari rumah lihat langit. Setelah itu nggak ada kan? Enggak pernah menatap setiap hari. Iya. Sibuk setiap hari. Jadi kan kalau kita gini, coba buka surat Al-Muluk ayat ayat 3, 4, 5. Baca artinya. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Berapa di situ Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata melihat dan memandang. Coba baca dari awal. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, Ya. tidak akan kamu lihat. Nah, yang pertama satu ya. Ya. Sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Ya. yang Maha Pengasih. Ya. Maka lihatlah sekali lagi. Maka lihatlah sekali lagi. Berapa? 2. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, 3. Oke. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Berapa? 4. Terus, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu. Berapa? 5. Tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Coba lihat. 5. Ini pandanganmu lagi, ia pandanganmu Enggak termasuk. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk memperhatikan, mengamati, melihat langit berapa kali? 5 kali. Sesuai dengan sholat ya Pak? Nah, sesuai dengan sholat. Ya. Ya kan 5 kali kan? Nah, kalau mau ngikutin ayat ini setiap waktu sholat lihat langit udah 5 kali. Bagaimana keadaan langit? Bagaimana keadaan langit? Iya, karena kan waktu sholat kan sesuai dengan keadaan langit. Iya. Karena mengikuti peredaran matahari dan bulan. Iya. Nah, kalau kita mau ngikutin ayat ini 5 kali, nah, setiap kali sholat, nah, lihat langit sebentar. Tentunya lihat langit ini punya makna, bukan sekedar lihat-lihat saja, untuk merasakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Karena ini yang 3 ini, aku bersumpah dengan ufuk merah, aku bersumpah dengan malam, aku bersumpah dengan bulan. Ini kan tiga-tiganya di langit. Karena nanti kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya tentang pembagian manusia ada 2 golongan,
itu kan nanti terjadinya di akhirat. Akhirat itu akan terjadi setelah kiamat. Kiamat itu tandanya ada di langit. Dan kiamat itu dimulai dari langit, baru bumi. Kiamat itu yang akan merasakan pertama kalinya adalah penduduk langit, baru penduduk bumi. Semua fenomena-fenomena hari kiamat dimulai dari fenomena langit, baru setelah itu fenomena bumi. Apa? Nih kita mau ngambil contoh nih. Apa bumi dulu atau langit dulu? Apa? Ayat pertama. Apa lama apabila langit terbelah? Oke. Kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Dan apabila bumi diratakan. Artinya Berarti langit duluan, terus baru bumi. ya. Jadi kalau dari situ bisa kita pahami semua fenomena kiamat dimulai dulu dari langit. Contoh tadi yang ayat yang kita baca ini, buka atasnya baca. Iya, ayat pertama ya. Kita kan di ayat yang ke 16, 17, 18. Sekarang ayat satunya baca. Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Terus? Dan patuh kepada Tuhannya. Patuh kepada Tuhannya. Dan sudah semestinya patuh. Dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan. Dan apabila bumi, kan langit dulu mulai, baru bumi, ya kan? Nah, buka surat Al-Infitar ayat 1. Al-Infitar mundur 2 surat. Iya. Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Terus? Dan apabila lautan dijadikan meluap. Ya. Baru bumi. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kan? 2 di langit, apabila langit terbelah, apabila bintang ke bintang berjatuhan dekat langit. Baru disusul dengan bumi, apabila air laut meluap, bumi dan kuburan dibongkar. Dunia apa bumi kan? Semua peristiwa hari kiamat dimulai dari langit. Oke, buka surat Az-Zumar. Dapat? Surat ke-39. Sudah? Baik. Ayat 68. Mbah, baca. Dan sangkakala pun ditiup. Dan sangkakala pun ditiup. Maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi. Maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di mana luan langit dengan bumi? Langit duluan. Bukan bumi dan langit, tapi langit dan bumi. Jadi yang mati duluan
penduduk langit, baru penduduk bumi. Dan tidak pada antara itu. Kalau tadi dia lihat dari yang surat Al-Insyiqaq dan Al-Infitar, itu kan langsung. Dan apabila. Maksudnya langit sama bumi itu ada jedanya. Sebelah langit berjatuh bintang, apa langsung langsung juga ikut bumi. Iya, ikut bumi. Kan tadi kan iya. Berurutan dia. Sebagaimana hari kiamat di dunia yang ada 10 macam itu kan dia berurutan. Begitu juga selangit, mulai dari langit nanti berurutan sampai ke bawah. Iya. Enggak jeda. Lanjut. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikehendaki ini siapa yang Allah kehendaki? Yang terakhir yang tidak mati adalah malaikat penyabut nyawa, Israel. Kata Allah kepada Israel, wahai Israel, siapa lagi yang tersisa dari penduduk langit dan penduduk bumi? Sudah tidak ada lagi ya Allah kecuali aku. Kata Allah, baik kalau gitu kamu mati. Tinggallah Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Wa yabqa wajhu rabbika apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surah Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tinggallah Allah sendiri. Semua langit, semua bumi ini sudah hancur lebur. Yang pertama, yang terakhir meninggal, yang terakhir mati itu adalah Israel. Setelah dicabut nyawa, kan dia kan malaikat petugas pencabut nyawa. Setelah semuanya dicabut nyawa oleh Israel, Allah bertanya kepada Israel, wahai Israel, siapa lagi yang tersisa dari hambaku di langit dan bumi? Kata Israel, tidak ada lagi ya Allah, semuanya atas perintahmu, tinggal aku sendiri dan engkau. Baik, wahai Israel, kamu mati sekarang, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kehidupan sangkaka kedua. Kenapa? Kehidupan sangkaka kedua kan malaikatnya. Baca. Kemudian ditiup sekali lagi. Nah, yang pertama kan sangkakala yang pertama. Ya, Sangkakala yang pertama. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala yang kedua. Nah, ini Allah hidupkan lagi Israfil karena untuk meniup sangkakala yang kedua dan menghidupkan lagi semua manusia dari alam kubur. Nah, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian dia tiupkan lagi sekali lagi, maka mereka semuanya bangun dari kuburan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah mahsyar. Kenapa? Itulah penduduk mahsyar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa fenomena hari kiamat dimulai dari langit, kemudian bumi secara bersamaan. Yang kedua, yang pertama kali mati, pingsan dan wafat adalah penduduk langit secara bersamaan, lalu diikuti oleh penduduk bumi. Nah. Baik. Kita kembali ke Al-Insyiqaq. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq.
Allah bersumpah dengan ufuk warna merah di ufuk barat. Kemudian Allah bersumpah dengan malam, dan Allah bersumpah dengan bulan. Untuk apa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Baca, Bu. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Sungguh kamu akan jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kita ini tanpa sadar menjalani kehidupan secara bertahap-bertahap, bertingkat-bertingkat. Kita mulai dari kandungan, lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Ini namanya la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita sungguh kamu akan menjalani kehidupan secara bertingkat-tingkat. Itu proses kehidupan kita. Nah, kemudian amal kita kan latar kabun natabaqan antabaq. Apakah amal kita hari ini sama seperti amal kita dulu? Beda kan? Amal kita waktu masih anak-anak, masih remaja, belum berkeluarga, setelah berkeluarga, kan beda-beda. Ya. Keimanan kita hari ini dengan yang lalu berbeda. Nah, kondisi kita, kondisi hidup kita hari ini kan beda dengan yang sebelumnya. Sebelum kita berkeluarga, gimana kondisi hidup kita setelah berkeluarga, setelah punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, seterusnya, nanti punya cucu, punya cicit. Ini kan bertingkat-tingkat. Kehidupan ini dia makin kita jalani makin bertingkat-tingkat. Ini kita kan perlu mengambil pengalaman dari ibu-ibu yang sudah bercucu dan bercicit. Karena latar kabun natobakan antobaknya itu lebih terasa. Sudah istilahnya, kalau istilah kita itu sudah pengalaman asam garam, ya kan, dalam menghadapi kehidupan. Ya. Kan beda latar kabun natobakon antobaknya dengan orang yang belum punya anak, belum orang yang punya cucu, cicit, beda. Ya kan? Nah, seperti saya belum mengawinkan anak, belum punya cucu, kan beda lagi dengan ibu-ibu yang sudah pengalaman pengalaman dalam hal itu kan. Jadi kita ini makin lama kita hidup, kita itu latar kabun natobakan antobaknya itu akan terasa. Coba emosional kita beda kan? Dulu masa muda kan beda dengan sekarang. Kita berkeluarga aja, keluarga setahun, 2 tahun, 3 tahun, banyak perubahan kan? Wah, nanti udah siklus 5 tahun, siklus 10 tahun, siklus 15 tahun. Perubahan itu kan? Itu kan latar kabun natabakon antabak. Artinya ibu sekalian, ini kita ini di dunia ini makin lama kita jalani, kita akan menghadapi berbagai macam tingkatan-tingkatan. Ya kan? Coba, ini rezeki kita.
Rizki kita waktu awal-awal dulu dengan sekarang coba gimana? Beda kan? Rizki anak 1 beda, rizki anak 2 beda, rizki anak 3 beda. Kalau ibu rizki ketika punya cucu kan beda lagi. Macam-macam. Latar kabun natabakan antabak. Nah, Tapi ada juga Pak, itu kan mengatakan yang surat Yasin itu kita dari kecil, dari bayi, nah kita udah tua balik lagi seperti bayi. iya, Ya kan? iya. Jadi peningkatannya itu seperti parabola. Jadi begitu sampai di ujung kita tetap balik. Nah, sekarang ketika di ujung enak atau nggak enak? Nah, nggak enak. Tergantung apa? Coba baca surat Yasinnya coba. Surat ke 36. Buka surat Yasin. Ayat 68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. niscaya kami akan kembalikan dia di masa awal kejadiannya. Iya. Nah, pertanyaannya, ketika dia dikembalikan di masa awal kejadiannya itu enak atau nggak enak? Itulah namanya latar kabun natabakan antabak. Karena tingkatnya itu kembali. Iya, dia tidak tingkat-tingkat terus. Iya. Betul bukan? Betul. Tingkatnya kembali lagi. Iya. Ya, menurun. Menurut kan? Jadi memang seperti itu. Artinya inilah yang sekarang ataupun yang akan kita alami ini. Iya, sunatullah ya, Sir. Sunatullah. Ya. Jadi mohon maaf. Ini kan saya juga punya orang tua. Ketika orang tua kita sudah berumur sampai 90, itu kan kondisinya seperti anak-anak. Tapi kita kan harus birwaliden, harus tetap berbuat bakti kepada orang tua. Jadi latar kabun natabakan antobaknya itu bukan hanya bertingkat, tapi tingkat kepayahan dan kesulitan. Bertingkat. Istilahnya kemudahan, kesulitan Bertingkat. Jalan. Jalan. Betul bukan? Nah, sekarang gini, kita merawat anak, itu kan latar kabun natabakan antabak. Terutama ibu-ibu lah yang dari ngandung, lahir, nyusuin, membesarkan, ya kan? Itu kan latar kabun natabakan antabak. Nah, ketika sudah besar dinikahkan, bukan berarti selesai kan? Kan ada masalah lain. Latar kabun natabakan antabak lagi. Ketika ada cucu, tambah lagi kan? Tingkatannya beda. Ada selesai dunia nih? Nggak selesai. Kenapa Bu? Kenapa? Nggak ada putus-putusnya. Karena nggak ada putus-putusnya, maka latar kabun natabakan antabak. Nah, sekarang kita rezeki, begitu juga kan? Susah senang, bergelombang kan? Kadang tiba-tiba datang badai, wah kan? Tiba-tiba angin sepoi-sepoi. Kalau sepoi-sepoi enak kita, nyaman kita kan. Tapi lagi enak-enak sekali sepoi-sepoi, tiba-tiba ada badai. Itu kan latar kabun natabakan antabak. Sunatullah itu, ya kan? Nah, dari itu semua ibu-ibu sekalian,
Allah ingin katakan bahwa sebagaimana alam semesta yang tadi, yang ada ufuk merah, ada yang syafaq, ada yang malam, ada yang bulan purnama, itu kan berganti-ganti. Berganti-ganti itu kan dia dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini seperti sekarang nih, seperti minggu lalu kan kita musim hujan. Kan berbeda tuh. Sekarang udah nggak hujan lagi. Maka begitulah kalian dalam menjalani kehidupan dunia. Sebagaimana alam semesta ini, begitu juga kehidupan kalian. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fisik kita nih, fisik kita kan latar kabun tabaqan an tabaq juga. Makin kita berumur, makin iya kan? Nikmat aja. Yang macam-macam lah kan, dikurangi kan? Dulu waktu muda kita makan apa aja. Nah, sekarang kan udah harus dikurangi. Itu latar kabun tabaqan an tabaq. Setelah tabaq di dunia, setelah itu apa? Setelah tabaq di dunia, sebelum akhirat, alam barzah. Kalau yang tadi kita bahas itu kan detailnya, detail dalam kehidupan dunia. Setelah kehidupan dunia ini ada apa namanya? Alam barzah, alam kubur. Itu juga tabaq dari kehidupan dunia. Untuk menuju akhirat. Nah, begitu akhirat itu tabaq lain. Tabaq lain kan? Kapan berhenti latar kabun tabaqan an tabaq? Setelah surga dan neraka. Setelah kita masuk surga dan neraka, selesai. Nggak ada lagi tabaqan an tabaq. Tinggal menikmati saja. Tinggal menikmati. Menikmati neraka dengan buruk dan surga. Jadi kalaupun kita misalnya wafat, itu kita selesai latar kabun tabaqan an tabaq dunia. Tapi ada barzakh. Setelah barzakh ada akhirat. Sekarang tatkala di akhirat kita kumpul di mahsyar, ya kan? Dipertanggungjawabkan amal, timbang amal, bagi kitab. Itu kan tabaqan an tabaq. Setiap proses yang kita akan lalui nantinya itu sesuatu yang berat, lebih berat daripada dunia. Dunia ini kan kita jalanin saja, rekamnya kan kita nggak tahu. Betul bukan? Nih hari ini tadi kita bangun tidur sampai sekarang kita berkumpul di masjid Al-Falah ini. Tahu kita apa rekapnya? Nggak tahu kan? Nggak tahu kita. Pokoknya kita jalanin aja. Apa yang terjadi. Apa yang misalnya kita ucapkan baik, catat baik. Apa yang niat kita baik, catat baik. Apa ucapan kita buruk, catat buruk. Tapi hasil rekap amal kita hari ini dari mulai bangun tidur sampai sekarang ini kita nggak tahu. Apakah banyak baiknya atau banyak buruknya kita nggak tahu juga. Yang kita jalani di dunia ini, yang latar kabun tabaqan an tabaq ini, itu kita jalanin aja. Yang kita nggak tahu apa hasilnya. Begitu nanti di akhirat barulah dinampakkan. Nah, itu ketika dinampakkan, itu latar kabun tabaqan an tabaq yang lain.
nggak lagi pertolongan. Disitulah nanti kita akan tahu, oh amal kita ini diterima, oh ini nggak diterima, oh ini balasannya sekian, oh ini balasannya bagaimana. Karena dinampakkan semua. Hari ini kan kita nggak dinampakkan. Itu dinampakkan kita di sini banyak yang bertobat, Pak. Banyak yang bertobat ya. Triwulan gitu ya. Nah. Ini hasilnya triwulan gitu ya kan. Kasih nampak aja dulu, sedisap dulu. Kita banyak perubahan ya kan. Jadi nggak alami dia. Ya, rekatnya kan bisa nanti. Nah. Kenapa, Bu? Kenapa? Alam bangsa. Apa yang kita lakukan di dunia itu di dalam kuburan? Enggak, di akhirat. Nah. Dinampakkan di kuburan itu pendahuluan dari hisab, bukan hisab yang sebenarnya. Karena dia kan ini tempat transit. Kita belum bisa masuk ke dalam alam akhirat, maka ada namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah, pemisah antara dunia sama akhirat. Dia namanya barzakh. Kenapa disebutkan pemisah? Karena dia sudah selesai di dunia, di akhirat dia belum masuk karena belum ada hari kiamat. Maka yang ada dilakukan di alam barzakh ini adalah pertanyaan-pertanyaan hisab yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sedangkan nanti di sana bukan hanya Munkar dan Nakir, itu kan sudah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih berat pertanyaan Munkar dan Nakir dengan Allah Subhanahu wa taala? Di alam barzakh tidak dinampakkan hasil amal semuanya, cuma ditanya man rabbuka, ma nabiyuka, ma kitabuka, ma imamuka. Kenapa? Sudah, tapi kan belum yang sebenarnya. Kan barzakh itu kan dua. Kalau bukan dia taman dari taman surga, lobang dari lobang neraka. Kan bukan surga yang sebenarnya, baru taman dari taman surga. Yang neraka lobang dari, bukan nerakanya kan, baru gambaran umumnya. Kalau kita di alam barzakh itu kan kita tidak ada hisab, nggak ada timbang amal, nggak ada pertanggungjawaban dengan manusia semuanya. Kita masing-masing. Yang menemani kita amal kita. Belum ada ponis, nggak ada jembatan, ya kan? Tidak ada gugat-mengugat. Kenapa? Karena belum hari kiamat. Di barzakh itu tempat kita mempertanggungjawabkan amal sebelum nanti di akhirat. Apa yang terjadi di alam barzakh merupakan gambaran umum dari apa yang terjadi di akhirat. Baik, makanya tadi kan dua. Kalau bukan taman dari taman surga, lobang dari lobang. Nah, sekarang kalau ada yang masuk ke dalam alam kubur, kuburannya lobang dari lobang neraka, maknanya apa? Nah, itu gambaran. Tapi kan ponisnya kan di sana nanti. Kita masuk ke dalam alam barzakh, masuk dalam taman-taman surga. Nah, itu pertanda. Jadi pendahuluan hari kiamat itu sudah ada di dalam kubur. Kalau orang yang taman surga, maka dia akan dinampakkan gambaran surga secara umum, baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Orang yang berada dalam kuburannya lobang dari lobang neraka, maka dia akan dinampakkan neraka
baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Sekarang kita mau jadikan apa barzakh kita? Disinilah tempatnya, di dunia. Nah, ya kan? Amal kita tuh nanti akan menemani kita. Yang menemani kita di alam barzakh ya amal kita, ya kan? Salat kita menemani kita dari arah atas, puasa kita dari arah kanan, Al-Quran kita dari arah kiri, amal lain dari kaki. Itulah yang menemani kita. Sendiri kita, ya kan? Ya. Misalnya kan kita udah orang tua kita dari meninggal, anak kita pikiran, jadi kan dia nggak bisa berbuat kebaikan lagi. Apakah yang sedekah dari kita yang anaknya atau orang tua yang ini, apa bisa sampai? Kan ada hadis yang sering kita dengar, idza mata bnu Adam, apabila meninggal anak Adam, inqata'a amaluhu, maka amalnya selesai, putus kan? Amalnya putus seiring dengan dia wafat. Kadang kan nggak bisa beramal lagi. Apabila seorang mati, wafat, maka amalnya terputus. Kecuali 3. Yang pertama, waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Jadi kita bisa melanjutkan amal kita dengan 3 hal tadi. Misalnya kita wafat, anak kita doa untuk kita, berarti ini kan nyambung. Atas kesolehan anak kita, maka kitanya dapat jariahnya, karena dia berdoa, dia beramal soleh. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, maka orang lain itu mengamalkan apa yang kita ajak, maka ini jariah sampai kepada kita yang ngajak. Misalnya orang tua kita guru ngaji, kita belajar dari dia, kita bisa baca Quran, kita bisa hafal Quran gara-gara dia. Dia dah meninggal. Nah, tatkala kita baca Quran setiap hari gara-gara dia, kan ngalir kan? Ngalir. Ngalirnya ke orang tua kita, Ustaz. Orang tua kita. Kenapa? Kalau kita, soalnya anak kita yang ada yang meninggal, itu kan supaya mengalir ke anak itu Kan doa kita, iya. Tapi kalau untuk orang tua dia mengalir langsung tadi. Mulai langsung. Jadi kalau sedekah Yang ketiga, sedekah jariah. Kita sedekah, misalnya sedekah jariah ini, makanya disebut dengan sedekah jariah, bukan sedekah aja. Sedekah yang itu mengalir terus pahalanya. Kira-kira sedekah apa yang bisa mengalirkan pahala? Misalnya kita bersedekah balai pengajian. Ini ya balai atas nama ibu saya. Ini kan balai ini kan selalu diisi. Nah, ini atas penggunaan itu jadi sedekah jariah. Kita mengundang anak yatim makan di rumah, ya kan? Kita undang, kita bersedekah untuk anak yatim. Kita kasih uang, amplop, kasih nasi. Ini kan sedekah jariah. Makan. Nah, wakaf. Ini tanah wakaf atas nama ibu saya. Nah,
Nah, ini wakaf ini kan digunakan untuk apa, misalnya untuk kepentingan pendidikan atau kemaslahatan umum, maka itu akan mengalir. Wakaf Quran, nih Al-Quran. Al-Quran, misalnya ibu-ibu kan kadang umrah, kan ada wakaf Quran ke masjid, atas nama ibu, atas nama siapa, bapak misalnya. Itu kan sedekah jariah yang setiap orang baca kan ngalir. Nah, gitu Bu. Jadi 3, anak soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Ya. Oh, ya. Setiap tahun kita sedekahkan atas nama dia dan nama kita yang kita. Ya. Sampai kan itu kan sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Kita misalnya ibu sedekah ke pesantren yang lagi bangun ini, saya sedekah uang ini untuk bangun kelas atas nama suami saya. Nah, sedekah jariah. Kan kalau kita yang namanya sedekah jariah, ngalirnya kemana? Kan tahu namanya sedekah jariah. Makanya ini sedekah jariah ini kan terkait dengan yang siapa? Terkait dengan siapa tadi? Yang mati kan, yang udah wafat. Anak kan juga karena dia wafat. Ilmu wafat. Kalau dia udah nggak wafat, dia beramal dengan amal masing-masing. Ini kan tadi babnya adalah bagaimana amal ini nggak terputus. Dia udah wafat, maka amal terputus kan? Kan nggak bisa beramal lagi dia. Gimana cara amalnya nggak terputus? 3 tadi. Tidak melalui orang yang bisa, saya tidak langsung ke tempat orang yang menerimanya dari melalui bank, nggak bisa. Itu kan teknis. Itu kan teknis. Ibu dengan mobil banking, nggak usah kan ke bank, ke HP kan ada. Mobil banking. Kalau kita datang ke bank kan manual. Ini mobil banking, BSI misalnya. Kita ambil nomor rekening BSI pesantren apa misalnya. Pesantren itu dia butuh pembangunan kamar mandi, atau balai pengajian, atau kelas. Udah, kita kirim misalnya 20 juta. Kirim. Telepon pihak pesantren. Abu nyolun lunjuk sedekah jariah hateunan lintulun. Udah, kita di mana, orangnya di mana, uangnya udah masuk ke sana. Itu kan teknis. Iya, nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala yang dilihat apa? Niat kita. Bukan dilihat kita. Kadang-kadang dengan begini kita lebih aman. Nggak ada aria, nggak ada sum'ah, nggak dilihat orang. Karena kita sama Allah aja. Nanti kan kalau di bank apa? Ketemu kawan, ngapain? Ya kan? Nah, kadang-kadang kita lepas kontrol. Ini saya mau sedekah jariah. Itu kan udah nggak ikhlas lagi kan? Ini untuk suami saya udah meninggal dulu misalnya. Ya nggak apa-apa. Sekarang ketika kita dalam hati kita kan namanya ada bahasa kita hamba Allah. Apakah Allah nggak tahu? Nggak tahu. Walaupun bahasa kita hamba Allah, misalnya kita berinfak nih, kita berinfak misalnya 1 juta atas nama kita sendiri berinfak. Aku hari ini mau sedekah
1 juta. Datang ke Masjid Al-Falah. Ini ada infak. Dari mana, Bu? Hamba Allah. Apakah yang dikasih balasan itu hamba Allah atau kita? Yang dikasih pahala hamba Allah atau kita? Kita. Cuman bahasa kita kan hamba Allah untuk kita tutup siapa kita. Itu kan teknis aja. Sedekahnya untuk anak atau untuk orang tua yang meninggal gitu. Tapi niatnya diambil terus bisa. Iya. Misalnya ibu untuk anak, si fulan misalnya ada meninggal, kita kasih ke Al-Falah, Masjid Al-Falah, kita kasih ke BKM, ini ada sedekah. Dari mana, Bu? Hamba Allah. Sekarang yang Allah catat namanya itu anak ibu atau hamba Allah? Anak. Di mana hati kita? Niat kita. Yang lahir ini kan Allah nggak. Ya. Kalau ada misalnya niat ketika dia bersedekah, tapi niat di Allah sampaikan juga pahala sedekah ini untuk orang tua. Nah, itu bisa. Dan apakah si anak itu mendapatkan pahala setelah dia menyiapkan terus sampaikan juga pahala sedekah ini untuk kedua orang tua saya. Nah, itu kayak mana tuh? Apa sampai gitu? Maksudnya masih ibu ini orang tua dapat dibagi. Nah, gitu gimana bersedekah? Kan si anak ini bersedekah, kalau dia sudah tuh berniat gitu kan, ya Allah sampaikan sedekah pahala sedekah hamba ini untuk orang tua hamba juga. Nah, itu kayak mana? Suatu ketika seorang sahabat tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Apakah saya boleh menghajikan orang tua saya?" Boleh. Berarti dia haji sekalian untuk orang tuanya ibunya. Boleh kan? Atas dasar ini boleh. Iya, artinya kan dia itu menghajikan orang tuanya. Boleh. Ketika dia menghajikan orang tua, dia dapat pahala nggak? Iya, dia pergi umroh, dia tawaf. Walaupun dia niatnya untuk orang tuanya, dia dapat ke atas pahalanya. Karena orang tuanya kan nggak beramal. Orang tuanya di alam barzah. Yang melakukan haji kan dia. Dia dapat pahala nggak? Dapat. Makanya, iya, dia ngerjain dia. Tapi Ustaz, yang sedihnya ini, kita punya anak, kita sudah meninggal, anak kita mendoakan kita sampai begitu anak kita semua meninggal, kita tidak dapat mendoakan anak kita. Kan ada anak dari cucu kita. Anak itu kan punya anak kan? Cucu kan? Cucu. Coba. Kan Pak Ustaz, muslimin dan muslimat kan mendoakan. Jadi kita dapat juga kan, itu hanya persennya aja yang sedikit gitu kan Ustaz. Buka surat Al-Hasyr. Surat keberapa? Al-Hadid. Nih, 59. Surat ke-59. Ayat 10. Ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa. Ya Ustaz. Ya. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. ya. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyatu, Maha Penyayang. Gimana, Bu? Muslim dan muslimat yang telah mendahului kami, ya kan? Nah, Jadi kata Ustaz, iya, makanya kita pun harus berdoa diiringi muslimin muslimat juga, iya. kan? Karena doa itu nyampe kepada orang-orang yang tidak ada keturunannya lagi Iya. di dunia
Makanya doa kita kan Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina, kan? Warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat, ya kan? Wal mu'minina wal mu'minat. Kan umum itu. Nah, ya kan? Nah, iya. Berarti sedekah tadi tetap sampai lah Ustaz ya. Tetap. Ya, yang tadi misalnya anaknya. Karena kan ada juga ulama mengatakan apabila kamu bersedekah, niatkan juga pahalanya untuk orang tuamu. Bersedekah kan? Iya. Iya. Tapi Pak Ustaz, kalau kita nggak niatkan kan kita dengan orang tua tidak berucap kan? Nggak berijab. Makanya tadi anak soleh yang mendoakannya. Tidak berucap kan? Yang kita nggak niat, semua perbuatan kita baik doa perbuatan baik. Mengalir terus. Iya. Iya. Karena kita begini karena siapa? Orang tua. Jadi tidak berhijab. Iya. Nah, Tidak berbantah. iya. Ya, jadi 20. 620 ya. Ini baru 3 ayat, 4 ayat. Baik. Lanjut. Kita selesaikan aja nih. Ayat 20 baca. 19 sudah 20 ya. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Kenapa mereka nggak mau beriman? Allah sebutkan, Allah ingatkan kenapa mereka nggak mau beriman setelah dikasih fenomena langit tadi, kemudian dikasih kehidupan yang berbagai macam. Itu kenapa mereka nggak beriman? Karena kan yang ngatur semuanya Allah, yang ngatur langit Allah, yang mengatur semua kehidupan yang latar kabun natabakan antabakan Allah. Kenapa mereka nggak beriman? Lanjut. Dan apabila Al-Quran bacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Nah, udah mereka nggak mau beriman. Kalau dibacakan Al-Quran, mereka nggak sujud, nggak mau dengar Al-Quran, nggak mau dengar kalam Allah, nggak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau tadi iman, kalau ini sujud dalam simbol ketundukan. Kenapa? Dan apabila mereka dibacakan Al-Quran, mereka tidak sujud. Sujud ini kan simbol penyembahan, penyerahan, dan ketundukan. Kalau iman itu kan di hati. Sekarang bukti prakteknya apa? Sujud. Sujud itu adalah simbol daripada ketundukan dan kepatuhan. Sholat kan? Kalau sholat baik, semua baik. Sholatnya nggak baik, nggak baik semua. Nggak ada perubahan. Baik, lanjut. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Malah orang-orang kafir itu mendustakan, bukannya malah. Tadi kan kenapa mereka nggak beriman, kenapa mereka nggak sujud? Ini orang kafir malah semakin menjadi-jadi atas kekufurannya, malah mereka mendustakan. Lanjut. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Mereka nggak mau beriman, mereka kufur, mereka durhaka, mereka tidak mau dengar, mereka mendustakan. Semua yang ada dalam pikiran mereka dan hati mereka, Allah tahu. Mereka nampakkan kekufuran, mereka menampakkan keimanan, menyimpan kekufuran, Allah tahu. Apa yang ada pada jiwa, hati mereka Allah tahu. Lanjut. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab dan pedih. Atas perlakuan mereka yang tetap kufur, ini maksudnya orang kafir Quraisy nih, yang tetap mendustakan, yang tetap tidak mau beriman, maka kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Biasanya kabar gembira dengan nikmat, ini kabar gembira dengan azab, bentuk daripada penghinaan. Nah, lanjut. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Kecuali, nah ini kecuali. Kalau berarti kecuali dia nggak dapat azab.
Gimana cara kita untuk tidak kena azab? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Atas mereka beriman dan beramal soleh, maka lahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Berarti Pak Ustadz, Ya. ini orang yang buat kebajikan beriman, mereka juga dapat pahala jariah, Pak Ustadz. Dapat. Nah, itu dia. Ya sekarang begini, ini saya dengan ibu nggak ada hubungan, Iya. nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan adik kakak, nggak ada hubungan ayah anak. Iya. Saya kan pengajian. Iya. Apakah saya nggak dapat? Dapat. Ibu? Nah, berarti dapat. Iya. Saya begini, Pak Ustadz. Apa pahala itu jangan diartikan pahala pribadi. Enggak. Tok, kayak gitu. Jadi di sini ayat ini menegaskan bahwa kita berbuat kebajikan itu pahalanya terus. Iya. Kebajikan itu kita. Betul. Sekarang misalnya kita di pasar, Ya. lagi asik belanja, tiba-tiba ada yang ingatkan, Bu, itu sudah adzan, kita sholat pulang. Itu kan gara-gara dia kan, gara-gara dia ingatkan kita pulang sholat. Iya. Dia dapat pahala nggak? Dapat. Sedekah jariah terus. Iya. Nggak usah takut-takut. Iya. Setiap apapun yang kita buat kebaikan untuk orang lain, kita dapat. Man dalla ala khairin mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana dia melakukan. Masya Allah. Jadi bukan hanya kita wakal, kita buat sumur, Dan bukan hanya hubungan ayah bapak anak, bukan. Ini umum saja. Kita akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Iya. Ah? Iya. Makanya di sini kan hanya iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di al-asri wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Habis itu wa tawasaw bil haq wa di sini enggak ada wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Di sini illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini kadang-kadang orang kalau enggak ngeh dalam hafalan terbalik-balik. Illal ladzina amanu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Salah. Kenapa? Karena masuk surat Al-Insyiqaq. Sama juga fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salah juga. Ini karena dua-duanya ayatnya sama, beda di ujung. Kalau di sini. Kenapa, Bu? Di Al-Baqarah gitu juga Ustaz, dari ayat kursi ke surat 285 kali ya. Itu kadang-kadang ya bisa baca. Iya. Ini awal ayatnya sama, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ujungnya beda. Di sini ayat ini tidak bicara tentang wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dia hanya bicara iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh, maka balasannya tidak putus-putus. Di sana di Al-Asri tidak bicara pahala enggak yang putus-putus. Dia bicara iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kalau mau kita gabungkan dua ini, kalau mau pahala yang tidak putus-putus, berarti illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, maka dia akan mendapatkan lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini kalau mau digabung antara akhir surat Al-Insyiqaq dengan akhir surat Al-Asr. Masya Allah. Jadi langsung banyak kita buat kebajikan. Banyak buat kebaikan, banyak saling menasihati dengan kebenaran, banyak saling menasihati dengan kesabaran.
Kita nih hidup di dunia nih, di sosial, mana bisa kita hidup sendiri? Ya kan? Kita hidup sendiri, pahala kita akan nggak putus-putus. Tapi untuk kita beramal sendiri kan nggak bisa. Harus ada watawassaw bil haq watawassaw bis sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.